cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Pelanggaran pada bulan suci dapat dibalas pada bulan suci, dan untuk segala yang dimuliakan ada hukum pembalasannya. Karena itu, barang siapa menyerangmu, maka balaslah ia sepadan dengan tindakan melampaui batas kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Tafsir nomor 224. Bulan-bulan suci itu adalah Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dalam bulan-bulan itu segala bentuk pertempuran dilarang. Perintah ini dimaksudkan untuk menjaga kesucian Ka'bah dan bulan-bulan suci tersebut. Tafsir nomor 225. Lihat catatan nomor 33. Catatan kaki. Pada bulan-bulan yang telah ditetapkan haram untuk berperang di dalamnya, diperbolehkan berperang kalau pada waktu itu penentang atau orang yang bukan muslim tidak menghormatinya. Tidaklah sepantasnya bagi orang muslim hanya berdiam diri tanpa membela diri. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta dan jiwamu pada jalan Allah, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan tanganmu ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Tafsir nomor 226. Guna melanjutkan peperangan sampai memperoleh kemenangan diperlukan biaya. Oleh karena itu, orang beriman dianjurkan supaya membelanjakan harta sebanyak-banyaknya di jalan Allah, sebab keraguan dalam berbuat demikian akan bisa membawa akibat keruntuhan nasional. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hajj wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terhalang, maka sembelihlah hewan yang mudah didapat, dan janganlah mencukur kepalamu sebelum hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan barang siapa di antaramu sakit atau ada gangguan sakit di kepala, maka ia harus membayar fidyah dengan puasa atau sedekah atau kurban. Lalu apabila kamu telah aman, maka barang siapa mengambil faedah, mengerjakan umroh bersama-sama dengan ibadah haji, hendaklah ia berkurban dengan yang mudah didapat. Dan barang siapa tidak mendapatkannya, hendaklah ia berpuasa 3 hari di musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Inilah 10 hari yang sempurna. Yang demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak tinggal dekat Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sangat keras dalam menghukum. Tafsir 227. Dengan ayat ini dimulai masalah ibadah haji. Jihad dan ibadah haji memiliki hubungannya satu sama lain, dan keduanya merupakan satu bentuk pengorbanan yang harus dilakukan oleh seorang mukmin yang sejati dan mukhlis di jalan Allah. Suatu masalah yang dimulai dengan surah kedua ayat 178, ibadah haji itu taraf akhir dalam perkembangan rohani manusia. Tingkat-tingkat lainnya seperti sholat, puasa, dan jihad telah dibahas terlebih dahulu. Tafsir nomor 228. Umroh atau haji kecil terdiri atas memasuki tingkat ihram, bertawaf sekitar Ka'bah 7 kali, berlari-lari antara Safa dan Marwah, dan menyembelih hewan kurban walaupun tidak wajib hukumnya. Umroh dapat dilakukan sembarang waktu sepanjang tahun, sedang ibadah haji dilakukan hanya dalam bulan Zulhijjah. Tafsir nomor 229. Kata-kata jika kamu terlarang mengisyaratkan kepada keadaan bila seorang calon haji terhalang penyakit, atau oleh keadaan perang, atau oleh sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan seseorang berkunjung ke Ka'bah guna melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tafsir nomor 230. Umroh dan naik haji dapat digabungkan dengan 2 cara. 1. Calon haji yang berniat melakukan umroh secara terpisah harus memasuki keadaan ihram dan melaksanakan upacaranya dan kembali kepada keadaan biasa. Kemudian pada hari ke-8 Zulhijjah ia harus memasuki lagi keadaan ihram dan melakukan upacara naik haji yang telah ditetapkan. Cara penggabungan umroh dan ibadah haji demikian disebut tamattu, yang secara harfiah berarti mengambil faedah dari sesuatu. 2. Calon haji dapat melakukan umroh dan naik haji sekaligus. Dalam hal ini ia harus memasuki keadaan ihram dengan niat untuk itu dan harus tetap dalam keadaan demikian hingga akhir. Penggabungan ibadah haji dan umroh itu disebut qiran, yang secara harfiah berarti menggabungkan 2 hal menjadi satu. Baik dalam tamattu maupun qiran diwajibkan menyembelih hewan kurban. Dalam ayat yang dibahas ini, kata tamattu tidak dipakai dalam pengertian teknis dan mencakup qiran pula. Tafsir nomor 231. Puasa yang disebut dalam anak kalimat hendaklah ia berpuasa 3 hari di musim haji adalah lain dan terpisah dari puasa tersebut di atas.
Puasa yang disebut pertama dimaksudkan untuk mereka yang tidak dapat mencukur kepala, sedang puasa ini dimaksudkan untuk mereka yang tidak mampu menyembelih hewan kurban dalam keadaan tamattu. 3 hari yang disebut itu sebaiknya hari ke-11, hari ke-12 dan ke-13 Zulhijjah. 7 hari puasa sisanya dapat dilakukan kemudian setelah orang itu tiba kembali ke rumah. Tafsir nomor 232. Kata-kata ini berarti bahwa izin menggabungkan ibadah haji dan umrah itu tidak dimaksudkan untuk para penghuni Mekah, tetapi untuk mereka yang datang dari luar. Tetapi oleh sebagian orang, kata-kata Masjidil Haram telah diperluas hingga meliputi seluruh haram, yaitu daerah yang dinyatakan suci di Mekah dan di sekitarnya. Al-Hajju ashhurum ma'lumah. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Ibadah haji dilakukan dalam bulan-bulan yang dikenal. Lalu barang siapa telah bertekad akan menunaikan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah membicarakan hal yang tidak senonoh. Jangan melanggar peraturan, jangan bertengkar pada musim haji, dan apapun kebaikan yang kamu kerjakan, Allah pasti mengetahuinya. Dan siapkanlah perbekalan, dan sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Tafsir nomor 233. Rafas mencakup segala percakapan kotor, tidak sopan, dan cabul. Begitu pula perbuatan yang berhubungan dengan seks. Fusuk berarti pelanggaran terhadap hukum Tuhan, dan sikap tidak mau tunduk kepada perintah yang berwajib, rohani maupun duniawi. Dan jidal berarti perbantahan dan perselisihan dengan teman seperjalanan, sahabat dan tetangga. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlam mir rabbikum فَإِذَا أَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Tidak ada dosa atasmu bahwa kamu mencari karunia dari Tuhanmu, tetapi apabila kamu bertolak dari Arafah, ingatlah kepada Allah dekat Masy'aril Haram, dan ingatlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberimu petunjuk, meskipun kamu sebelumnya sungguh termasuk orang-orang sesat. Tafsir nomor 234. Karena tujuan ibadah itu supaya sebanyak mungkin orang muslim ikut serta di dalamnya, maka Al-Quran mengizinkan orang-orang yang menunaikan ibadah haji mengadakan perniagaan dan perdagangan. Mereka yang tidak dapat membawa uang kontan dapat membawa barang-barang dagangan, dan dengan demikian menghasilkan uang untuk menutup biaya perjalanan. Tafsir nomor 235. Arafah adalah suatu lapangan atau lembah dekat kota Mekah, tempat para haji berhenti petang hari, tanggal 9 Zulhijjah. Jaraknya 9 mil dari Mekah, dan perhentian yang dikenal dengan istilah wukuf itu merupakan upacara penting dalam ibadah haji. Tafsir nomor 236. Masy'arul Haram adalah bukit kecil di Muzdalifah yang terletak antara Mekah dan Arafah. Di sini Rasulullah SAW melakukan sholat maghrib dan isya, dan terus berdoa sepanjang malam sampai fajar. Tempat itu khusus diperuntukkan
bagi bertafakur dan berdoa di waktu menjalankan ibadah haji. Jauhnya kira-kira ada 6 mil dari Mekah. Arafah itu kata majemuk yang berarti tempat suci dan atau sarana untuk memperoleh makrifat atau ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai Ilahi, Quranmu ini suatu alam berwujud sendiri. Segala sesuatu kami butuhi ada dalamnya, telah tersaji. Ada dalamnya telah tersaji. Wahai Ilahi.